Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi membaca buku Wiranta Kusuma, riwayat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan lanjut lagi pada halaman 31 yang terkait dengan Nampi Wahyu tahun Masehi 611. Biasanya tahun 610 ya di buku-buku yang lain. Tapi kita tidak terlalu mempersoalkan soal ini, tapi biarkanlah hadir begitu saja buku-buku yang terkait dengan tahun, perbedaan tahun dan sebagainya. Tapi yang penting kita adalah pada isi dari buku tersebut, cerita-cerita dari peristiwa-peristiwa yang terkait dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Tilumil anggangna di Mekah, aya gunung katelahna Jabal Nur, hatina gunung cahaya pernahna kencaun jalan ke Arafah. Tembong aya nunyang keredong, handapeuna siga dadamparan ku batu karang anu beureum. Nunyang karedong teh lawangna guha Hira. Nu dipilih ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paranti nyepi saban taun sasasih campleng anjeunna ngaheningkeun galih tingginya siang wengi menekung muji nu maha suci. Sekira 3 mil jaraknya dari kota Mekah ada gunung yang disebut Jabal Nur, artinya adalah gunung cahaya. Sebelah kiri menuju Arafah. Di antara gunung itu, pada gunung Jabal Nur yang tinggi itu ada satu tempat yang karedong, gitu, ada agak menepik begitu, agak mengangkat sedikit si bagian menganga gitu ya, si bagian batu-batunya itu, dan itu kemudian kita sebut sebagai pintu masuk pada Guha Hira. Di Guha Hira itu Nabi Muhammad SAW menekung itu artinya dia melakukan penyepian, melakukan upaya-upaya untuk permenungan di dalamnya dengan kondisi yang seadanya. Hampir setiap tahun dalam 1 bulan itu full, bahkan pernah full di sana siang wengi. Jadi dari mulai siang terus malam juga tetap di sana. Dia melakukan proses mungkin di sini disebut dengan memuji Yang Maha Suci. Jadi mungkin melakukan semacam bacaan-bacaan zikir di sana. Anjeunna nyandak bekal babakuna kakak nyaeta sarupa biskuit nu diasakeun anak kasaabna minyak sanajan sababaraha lilana oge teu barobah rasana teu daekeun hapeuk datang ka anjeunna teu perlu mulih ka daya. Pami bakalna kalarasan sisip kepaksa mulih heula enggal mulih deui ka guha. Lebah kejadian kitu anjeunna ngaraos rugi margi tafakkurna kaganggu radalam. Nah, perlu diketahui dulu di sini Wiranta Kusuma menggunakan kata biskuit sebagai makanan itu. Ini mungkin makanan yang seperti roti lah ya, yang pada masa Rasulullah SAW yang dibuatkan secara sederhana ini. Kalau biskuit kan dalam benak kita adalah sesuatu yang sudah mewah ya begitu. Penggambaran ini adalah penggambaran supaya memahami masyarakat Sunda terhadap makanan yang dimakan Rasulullah SAW maksudnya begitu ya. Oke, jadi baginda Nabi Muhammad SAW itu kalau mau berangkat ke Gua Hira itu dia membawa bekalnya cukup untuk beberapa hari dan termasuk juga 1 bulan. Ya makanannya itu yang biasa, yang roti itu yang dikeringkan menggunakan minyak juga. Kemudian ya kalau disimpan lama juga tidak hapek, tidak bau dan sebagainya. Kalau dia kehabisan bekal, baru kemudian beliau pulang kembali ke rumah, dan kalau dia lalu ngambil lagi bekal dan kembali lagi ke tempat gua sebagai tempat semedinya. Nah di sini Wiranta Kusuma menyebutkan bahwa Rasulullah SAW merasa rugi kalau meninggalkan tempat tafakur itu. Ayeuna yuswa anjeunna nincak 40 di jero 15 tahun samemehna nu diagungkeun kacida ku anjeunna agama Hanafi. Agama-agaman karukun anjeunna Nabi Ibrahim alaihissalam. Anjeunna palai nyucikeun deui wireh parantos pinuh ku rupi-rupi radeget lampahna
Angusi Dayuh Mekah Nusasab. Dalam usia yang sudah menginjak kepada 40 tahun, sekitar 15 tahun yang lalu, Rasulullah SAW itu secara agama yang dia pegang itu sebelum Islam itu adalah agama Hanafi. Di sini sebut Hanafi tulisannya, tapi mungkin maksudnya adalah agama Hanif, agama yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk juga keluarganya. Dan beliau Rasulullah SAW itu ingin menyucikan lagi, menyempurnakan lagi kesucian dirinya, atau hal-hal yang terkait dengan tazkiyah mungkin istilahnya, karena agama yang beredar pada masa itu, agama Ibrahim itu tentu saja sudah lagi tidak murni, karena ada beberapa adanya pengotoran-pengotoran atau sesuatu penyimpangan-penyimpangan, tapi di sini tidak disebutkan ya. Sehingga ini terlihat, penyimpangan ini terlihat dari komunitas Mekah yang komunitas atau orang-orang Mekah yang sasab itu artinya yang tersasar, sesat ya, tidak berada pada jalan yang benar, tidak berada pada agama yang benar. Barang dina malam 25, 27 atau 29 Ramadan 15, 17 atau 18 Januari genep 11 tahun Masehi, tubuibah hiji hal anu moal aya lalina Gusti nu ngagem lautan hampura, nu maha mulia sarta nu ngadamel saneskara mintonkeun keagungana ka makhluk anjeunna, nurunkeun wahyu ka dunya surat awalna Quran nu sumebar kalawan lisan Rasul anjeunna. Disebutkan di sini pada tanggal 25, 27 dan 29 Ramadan yang dekat dengan dengan tanggal 15, 17 dan 19 Januari 611 Masehi, bahwa Rasulullah Muhammad bin Abdullah itu mengalami satu hal yang luar biasa, bahwa beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui makhluk utusannya, yaitu Jibril, sampailah kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai awal dari penerimaan wahyu kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang kemudian menjadi Rasul. Nabi Muhammad SAW ngadawuh kieu, kaula kersare di gua Hira nalika malaikat Jibril sumping kahareupeun, anjeunna ngasongkeun sutra panjang sahelai kana panon kuring bak make tulisan nu di bordel ku emas. Baca saurna, kuring mah sanes golongan jalma anu tiasa maca, diunjuk kaula ke kaula dicekel kek, kaula dicekel ku anjeunna, rakatak dipaksa dibeungkeut sakujur badan ku sutra tea, malah sungut jeung irung oge katutup, teu bisa ngamekan. Cek ingetannya ayeuna aing baris nepi ka ajal, beungkeut ku anjeunna di udar tok deui sasauran baca, kuring sanes golongan jelema anu tiasa maca. Cek kuring, jawab kuring sapartos tadi, rakatak kula ditangkep ku anjeunna ku rarasaan ambakan kalarek pas pisan tina dada, nangkeupna lalaunan katilu kalina miwarang deui, baca naon anu kedah dibaca teh, kaula tumaros bari sieun dibeungkeut deui ku eta sutra, ku ingetan ayeuna mah tangtu bayah kula moal bisa nahan. Geus kitu saur anjeunna baca unggalna saperti dina surat Al-Alaq ayat 1 dugi ka ayat 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. Ini riwayat yang tentang mendapatkan wahyu ini umum riwayatnya. Rasulullah Muhammad bin Abdullah itu didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian setelah datang itu malaikat Jibril tiba-tiba membentangkan satu kain putih, dan kain putih itu berisi tulisan mungkin seperti itu, lalu menyuruh kepada baginda Sayyid Muhammad itu untuk membaca. Tapi kemudian Rasulullah SAW, Sayyid Muhammad bin Abdullah ini
dia menyampaikan bahwa sesungguhnya saya tidak bisa membaca, bukan orang yang berasal dari golongan yang biasa membaca, begitu ya. Nah itu kuring mas sanes golongan jalma anu tiasa maca, jadi bukan berasal dari golongan orang yang bisa membaca gitu. Tapi kemudian dia didekap sama didekap sama Jibril itu sampai dia mengap-ngap dan sampai kak ngap, kemudian dilepaskan lagi, kemudian disuruh lagi membaca dan tidak bisa membaca. Lalu si kain putihnya itu dirangket itu uh, dijadikan sarung pada baginda Nabi Muhammad sampai agak keras juga dan disuruh membaca. Dan lagi-lagi baginda Nabi Muhammad SAW itu tidak membaca karena memang saya bukan berasal dari golongan yang biasa membaca begitu. Lalu dirangkul lagi sama malaikat Jibril itu, kemudian di sana itu disuruh lagi untuk baca, tapi kemudian baginda Nabi Muhammad SAW itu mengatakan, "Bunu kedah dibaca, apa yang harus dibaca?" gitu. Malaikat Jibril itu kemudian melafalkan bacaan dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, ya, bunyinya la iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma 'lam ya'lam. Jadi kemudian mengikuti apa yang dibaca dan itu menjadi penegas bahwa wahyu sudah turun kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tetapi meskipun dalam keadaan yang kurang membahagiakan baginda Nabi ya, karena dalam kondisi yang sangat tidak menyenangkan mungkin ya, tiba-tiba datang kemudian dirangkul, disuruh baca dan sebagainya. Ini hanya benak saya aja ya. Perlu dipahami juga terkait dengan penurunan wahyu ini. Kalau kita membaca beberapa riwayat memang disebutkan tanggal 15, 17, 19 ya, itu terkait dengan peristiwa ini. Tetapi di dalam beberapa catatan terkait sejarah, masa mendapatkan wahyu itu misalkan Muhammad Hadi Ma'rifat, seorang ulama yang menekuni Al-Quran dan sejarah Al-Quran itu, beliau menyampaikan sebetulnya tidak terjadi pada bulan Ramadan ya, tapi juga terjadi pada yang awalnya terjadi pada 27 Rajab atau di sini disebutkan 12 Februari 610 Masehi, yang tadi kan 611 ya. Yang umum atau yang biasanya kan sampai pada 15, 17 dan 19 tadi yang disebutkan oleh Ustaz Musa, tapi yang ini tadi 15, 17 dan 19 Ramadan. Tapi kalau yang Hadi Ma'rifat itu beliau menyebutkan 27 Rajab. Nah ini masa pertama kali mendapatkan wahyu yang disebut dengan wahyu risali, karena penegasan tentang bahwa Muhammad bin Abdullah sebagai rasul. Tapi kemudian pada tahun ketiga kenabian itu Rasulullah SAW kemudian kan mendapatkan wahyu lagi. Nah itu ketika tahun ketiga kenabian itulah yang sebenarnya terjadi pada tanggal 17 Ramadan itu, yang saat itu pada Rasulullah SAW berusia 43 tahun begitu. Jadi ada dua periode, dua masa gitu ya. Masa pertama adalah deklarasi tentang Nabi Muhammad bin Abdullah sebagai Nabi dan Rasul yang ditandai dengan mendapatkan wahyu Al-Alaq ya. Pada tahun ketiga kenabian, pada usia Nabi 43 tahun mendapatkan wahyu yang dalam hal ini wahyu samawi, yang dalam hal ini adalah tanggal 17 Ramadan di bulan Ramadan itu. Nah, yang 17 Ramadan inilah yang sebetulnya menunjukkan pada kita bahwa penurunan wahyu Al-Quran yang seutuhnya, yang kabarnya juga di blog semua dikasihkan kepada baginda Nabi Muhammad. Ada juga yang versi merespon fenomena yang dihadapi Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan asbabun nuzul itu ya. Yang mendapat surat Iqra itu surat Al-Alaq itu adalah masa mendapatkan Nabi sebagai legalitas, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu aja dipahaminya. Pada terjemah dari surat Al-Alaq ayat 1-5 itu dalam bentuk asmarandana. Pek lenyepan masing yakin kalawan asma pangeran anu ngajadikeun maneh. Ari ngajadikeunna getih satetes asalna. Lenyepan datang ka mafhum pangeran teh pangmulyana. Nungges masihan pangarti ngajarkeun nulis ku kalam, ngajar manusia sekabeh nu maranehna teu terang.
Ini bisa dipahami bahwa di dalam surat Al-Alaq ini menunjukkan bahwa kita harus merenungkan isi dari surat Al-Alaq ini, bahwa di sana ada perintah untuk membaca, terus juga mengenal, mengetahui tentang asal-usul manusia yang berasal dari step hasil produksi antara laki-laki dan perempuan begitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga yang mengajarkan tentang menulis, kemudian juga yang mengajarkan pengetahuan yang sebelumnya tidak diketahui. Jadi betul-betul menunjukkan bahwa pada surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu menunjukkan pada kita bahwa ini adalah ayat yang memberikan edukasi pada kita, ayat yang terkait dengan pengetahuan, upaya-upaya membangun peradaban yang dipelopori oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ukaula diturutkan sasawur-sawurna geus kitu les anjeunna leungit tanpa lebih. Kaula nyaring bakating ngrewas hate kaula yakin anu dibaca cikeneh teh hiji kitab nu sapuratina geus ditulis dina sanubari. Kaula bijil teguha hayang ngagulungkeun ingatan nu pinuh karewas satengahing jalan keur di lupur gunung ngarengu sora jolna ti langit kegeruan kieu. Hei Muhammad, andai kata Rasulullah ari ieu kaula Jibril ari tanggah ka langit pinuhku Jibril sakuliah najan panon kaula direretkeun ka bagian langit mana-mana oge teu oleh serabku cahaya Jibril nu gubiar. Setelah baginda Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu Al-Alaq 1-5 itu, beliau keluar dari dari tempat guanya itu, kemudian ketika dia berjalan dan dia mendapatkan suara yang memanggilnya, "Hai Muhammad, kau adalah Rasulullah, saya adalah Jibril yang menyampaikan." Lalu beliau melihat pada arah suara itu, ternyata tampaklah cahaya yang menutupi seluruh langit-langit itu. Ketika beliau menghadap kemanapun, ternyata cahaya itu sangat menyebar sekali, sangat memancar begitu ya. Kaula ngajeng jan nangtung kawas patung, teu bisa mundur, teu bisa maju. Jadi beliau itu terkesima, mungkin dia tidak bisa bergerak maju dan mundur, dia hanya diam aja melihat keistimewaan dari cahaya yang memancar di langit atau yang terang benderang begitu ya. Kedua kalinya sahur Jibril, "Hei Muhammad, andikate utusan Allah, ia kaula Jibril." Jadi Jibril dua kali menyebutkan bahwa engkau Muhammad adalah utusan Allah dan saya adalah Jibril katanya. Geus kitu les anjeunna leungit seperti dina pangimpinan ya. Kaula leumpang ngegancangan hate ratu gerewas jeung sieun buru-buru balik ka imah gitu ya. Setelah mendapatkan suara seperti itu, baginda Nabi Muhammad SAW kemudian dia pergi menuju tempat tinggalnya dengan di sini disebutkan ada rahasia adanya ketakutan yang ya ini apa ya, ada apa sebetulnya gitu ya. Jadi posisi Nabi Muhammad SAW, posisi kanjeng Nabi itu Sayyid Muhammad bin Abdullah itu pada saat itu belum percaya bahwa dirinya adalah seorang nabi begitu ya. Tapi ya ini bisa kita diskusikan nantinya. Persoalannya kan apakah seorang nabi itu tidak tahu bahwa dirinya nabi gitu kan, atau pada dasarnya kalau dia seorang yang akan dipilih nabi pasti dia mengetahui kedudukannya gitu kan, kayak gitu, dan tidak akan merasa bukan dirinya sebagai ini kayaknya salah pilih dan sebagainya. Enggak seperti itu deh artinya ini penggambaran riwayat seperti ini menunjukkan sesuatu yang ingin melihat aspek manusiawinya dari sosok Muhammad bin Abdullah.